Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Yupani dari kelas L1 dengan NIM 190388201019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis pada bahasa. Dalam hal ini, untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Ahada Wahyusari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis pada bahasa. Neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Proses bahasa itu dimulai dari enkode semantik, enkode gramatika, dan enkode fonologi, lalu dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Cair Psikolinguistik Kajian Teoritik 2003. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Yang pertama, evolusi otak manusia. Para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia pada masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg pada waktu kurun 3-4 juta tahun yang lalu. Perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap pertama adalah tahap perkembangan. Yang kedua ada perubahan reorganisasi pada otak. Yang ketiga ada munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui korpus kolosum. Yang keempat ada munculnya dua hemisfer yang asimetris. Sebagian besar ekspansi berasal dari korteks cerebral, berbelit-belit lapisan jaringan saraf yang menutupi permukaan otak bagian depan, terutama diperluas dengan lobus frontalis yang terlibat dalam fungsi eksekutif seperti pengendalian diri, perencanaan, penalaran, dan berpikir abstrak. Satu di antara teori terdapat perbedaan kualitatif antara otak manusia seperti saat ini dan otak manusia dalam bentuk pramanusia. Spink dan Cole 2006 menyebut apa yang diistilahkan sebagai transformasi neurologi dengan lompatan besar pada otak manusia yang bisa menghasilkan transformasi dramatis pada bentuk kognitif manusia serta memperkuat kerja memori. Peristiwa ini terjadi mulai dari 40.000 sampai 75.000 tahun lamanya. Yang kedua, otak manusia vs otak binatang. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisikal yang lainnya, yang membedakan manusia dari binatang adalah terutama otaknya. Dibandingkan dengan binatang lain seperti monyet dan anjing, volume otak manusia memang lebih besar. Akan tetapi, yang memisahkan manusia dari kelompok binatang, khususnya dalam hal penggunaan bahasa, bukanlah ukuran dan bobot otaknya. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda sehingga fungsi dan penggunaannya berbeda pula dalam hal bahasa. Segala yang dilakukan manusia, baik berupa kegiatan fisik maupun mental, itu dikendalikan oleh sistem saraf ini. Batang otak terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian ini terutama berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernapasan, detak jantung, gerakan, refleks, pencernaan, dan pemunculan emosi. Korteks cerebral menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Secara sederhana, perbedaan yang mendasar antara otak binatang dan manusia terdapat pada lapisan luar otaknya. Inilah yang disebut sebagai korteks cerebri, atau sering disebut korteks saja. Disinilah pusat aktivitas pikiran manusia berada, dan ternyata seluruh peradaban manusia ini dihasilkan oleh aktivitas kulit otak. Itu pula kenapa dunia binatang tidak memiliki peradaban, seperti manusia tidak punya sains, teknologi, seni budaya, bahkan agama, karena mereka tidak mempunyai korteks
tersebut di otak. Yang ketiga, kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peranan yang sangat penting dalam berbahasa. Telah diutarakan sebelumnya bahwa saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Ini dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Selain itu juga dilakukan eksperimen terhadap saraf-saraf di otak bagi orang yang sehat. Saraf-saraf dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa adalah daerah Broca, daerah Wernicke, dan daerah korteks ujaran superior atau daerah motor suplementer. Berdasarkan tiga saraf tersebut, bagian-bagian tertentu pada saraf-saraf di otak kiri manusia yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran, untuk berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama. Yang keempat ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda-beda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri juga disebut hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau inferior. Hemisfer dominan lebih berat dan girusnya lebih besar serta panjang. Hemisfer kiri juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal atau verbal memory. Sebaliknya hemisfer kanan mempunyai fungsi emosi, lagu isyarat atau gestur, baik yang emosional maupun verbal. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa. Namun tanpa adanya peranan hemisfer kanan, pembicaraan seseorang menjadi monoton. Tidak ada prosodi, tidak ada lagu kalimat, atau tanpa menampilkan emosi atau mimik, dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Baik, di sini ada hemisfer kiri. Hemisfer kiri lebih aktif ketika seseorang terlibat dalam beberapa tugas yang bersifat logis, simbolik, dan merangkai, seperti memecahkan persoalan matematika dan memahami materi yang bersifat teknis. Hemisfer kiri mengatur kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam bahasa. Ia melakukan banyak aktivitas logika dan analitik yang rumit dan mampu mengerjakan komputasi atau perhitungan matematika. Yang kedua ada hemisfer kanan, di mana hemisfer kanan ini aktif ketika seseorang mencoba berekreasi dan memberikan apresiasi terhadap seni dan musik. Hemisfer kanan juga memiliki beberapa kemampuan bahasa. Hemisfer kanan dapat memahami bahasa yang sangat sederhana. Ia dapat merespon terhadap kata benda sederhana dengan memilih benda seperti mur atau sisir, dan bahkan ia dapat merespon terhadap asosiasi objek tersebut. Sebagai contoh, yaitu kemampuan matematika tidak hanya melibatkan area-area lobus frontal kiri, namun juga area lobus parietal kiri dan kanan. Lobus parietal kiri diperlukan untuk menghitung jumlah yang pasti dengan menggunakan bahasa 2 kali 5 sama dengan 10. Lobus parietal kanan diperlukan untuk melakukan pembayangan secara visual atau spatial seperti garis angka, jarak mental yang menghitung kuantitas atau besarnya jarak. 6 lebih dekat ke 9 daripada kedua. Daihini dan kawan-kawan 1999. Lanjut yang kelima, ada gangguan bicara. Kelainan bicara atau wicara adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengan seperti fungsi organ bicara. Gangguan berbicara berhubungan dengan kesulitan yang menghasilkan bunyi yang spesifik untuk bicara atau dengan gangguan dalam kualitas suara. Berikut penyebab gangguan atau keterlambatan berbicara adalah yang pertama ada gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami gangguan pendengaran kurang mendengar pembicaraan di sekitarnya. Gangguan pendengaran selalu dipikirkan bila ada keterlambatan bicara. Terdapat beberapa penyebab gangguan pendengaran. Bisa karena infeksi, trauma, atau kelainan bawaan. Yang kedua ada kelainan organ bicara. Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan mandibula, rahang bawah, kelainan bibir sumbing, palatosisis, atau cleft palate.
deviasi septum nasi, adenoid atau kelainan laring. Yang ketiga ada retardasi mental, di mana retardasi mental adalah kurangnya kepandaian seorang anak dibandingkan anak lain seusianya. Retardasi mental merupakan penyebab terbanyak dari gangguan bahasa. Pada kasus retardasi mental, keterlambatan bahasa selalu disertai keterlambatan dalam bidang pemecahan masalah visuomotor. Yang selanjutnya ada genetik herediter dan kelainan kromosom. Gangguan ini karena kelainan genetik yang menurun dari orang tua. Biasanya juga terjadi pada satu di antara atau kedua orang tua saat kecil. Selanjutnya ada kelainan sentral otak. Gangguan berbahasa sentral adalah ketidaksanggupan untuk menggabungkan kemampuan pemecahan masalah dengan kemampuan berbahasa yang selalu lebih rendah. Selanjutnya ada autisme. Gangguan berbicara dan bahasa berat dapat disebabkan karena autisme. Autisme sendiri adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Selanjutnya ada mutisme selektif, di mana mutisme selektif biasanya terlihat pada anak berumur 3-5 tahun yang tidak mau bicara pada keadaan tertentu, misalnya di sekolah atau bila ada orang tertentu, atau kadang-kadang ia hanya mau bicara pada orang tertentu. Biasanya anak ini yang lebih tua. Yang selanjutnya ada gangguan emosi dan perilaku lainnya. Gangguan bicara biasanya menyerta pada gangguan disfungsi otak minimal. Gejala yang terjadi sangat minimal sehingga tidak mudah untuk dikenali. Biasanya disertakan kesulitan belajar, hiperaktif, tidak terampil, dan gejala tersamar lainnya. Selanjutnya ada alergi makanan. Alergi makanan ternyata juga bisa mengganggu fungsi otak, sehingga mengakibatkan gangguan perkembangan. Satu di antaranya adalah keterlambatan bicara pada anak. Yang terakhir ada deprivasi lingkungan, di mana dalam keadaan ini anak tidak mendapat rangsangan yang cukup dari lingkungannya. Apakah stimulasi yang kurang akan menyebabkan gangguan berbahasa? Penelitian ini menunjukkan sedikit keterlambatan bicara, tetapi tidak berat. Kita lanjut, yang keenam ada hipotesis umur kritis. Pada esensinya, hipotesis ini mengatakan bahwa antara umur 2 tahun sampai dengan 12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Yang ketujuh ada kekidalan atau kekinanan. Disebut bahwa hemisfer kiri adalah sebagian hemisfer dominan bagi bahasa. Untuk kebanyakan orang, bahasa pada hemisfer kiri yaitu 99% dari orang Kinan memakai hemisfer kiri untuk berbahasa. Demikian juga orang kidal, yaitu 75% dari mereka juga memakai hemisfer kiri. Meskipun kadar dominasi hemisfer ini tidak sekuat seperti pada orang Kinan. Masalah mengenai ada atau tidaknya kolerasi antara kekidalan dan kekinanan dalam pemakaian bahasa ataupun kemampuan intelektual lainnya. Ada yang mengatakan bahwa kadar dominasi hemisfer kiri pada orang kidal yang tidak sekuat seperti orang Kinan membuat orang kidal mempunyai masalah dalam hal baca atau hal tulis. Lam dan Epstein 1999. Namun hal tersebut masih menjadi perdebatan. Berdasarkan penelitian bahwasanya bagian depan dari otak kita tidak mempengaruhi seseorang untuk berbicara dengan baik dan benar. Namun bagian kepala yang disebut dengan medan Broca atau Broca lah yang memiliki peranan penting dalam berbahasa. Namun yang terjadi dalam masyarakat kita adalah sesuatu yang buruk itu berasal dari kiri, dan hal ini sudah menjadi budaya, dan dalam masyarakat yang berbudaya seperti ini orang umumnya menghalangi anak untuk menjadi kidal. Padahal masalah kekidalan adalah semata-mata masalah genetik. Namun belum adanya penelitian yang mengatakan mengenai dampak dari pemaksaan memakai tangan kanan. Yang kedelapan ada otak pria dan otak wanita.
Steinbrück dan kawan-kawan dalam Darjo Wijojo 2010-221 memuat pendapat tentang perbedaan antara otak pria dengan otak wanita terletak pada bentuknya. Hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan inilah yang menyebabkan kelas bahasa umumnya didominasi oleh wanita. Tetapi temuan Philip dan kawan-kawan dalam Darjo Wijojo 2010-221 menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemrosesan bahasa antara pria dan wanita, perbedaan ini hanya mengarah pada pengaruh budaya daripada pengaruh genetik. Pada laki-laki, otak cenderung berkembang dan memiliki spesial yang lebih kompleks seperti kemampuan perancangan mekanis, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan manipulasi benda-benda fisik. Tak heran jika laki-laki suka sekali mengutak-atik kendaraan. Daerah korteks otak pria lebih banyak tersedot untuk melakukan fungsi-fungsi spesial dan cenderung memberi porsi sedikit pada daerah korteksnya untuk memproduksi dan menggunakan kata-kata. Kumpulan saraf yang menghubungkan otak kiri kanan atau corpus callosum otak laki-laki lebih kecil seperempat ketimbang otak perempuan. Bila otak pria hanya menggunakan belahan otak kanan, otak perempuan bisa memaksimalkan keduanya. Itulah mengapa perempuan lebih banyak bicara ketimbang pria. Dalam sebuah penelitian disebut perempuan menggunakan sekitar 20.000 kata per hari, sementara pria hanya menggunakan 7.000 kata per hari. Yang kesembilan ada bahasa sinyal. Bahasa sinyal adalah pengganti bahasa verbal. Bahasa sinyal atau sign language digunakan saat bahasa lisan tidak dapat digunakan. Bahasa itu menggunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Bahasa inilah yang sering digunakan oleh para tunarungu dan tunawicara. Orang tunarungu dapat mempergunakan bahasa sinyal untuk berkomunikasi. Yang ke-10 ada metode penelitian otak. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, manusia dapat meneliti otak manusia untuk mengetahui khususnya dalam hal ini faktor-faktor yang berperan dan mempengaruhi seseorang dalam berbahasa. Kemajuan teknologi telah membuat penelitian mengenai otak lebih maju. Berikut ini spesifikasi dari alat-alat yang digunakan untuk meneliti otak tersebut. Yang pertama ada CT atau CTA, Computer Aided Axial Tomography. CT atau CTA scan memanfaatkan sumber sinar X-ray untuk merekam berbagai imaji, dan komputer kemudian membentuk imaji 3 dimensi dari seluruh atau sebagian otak. Menarik untuk diketahui bahwa alat ini telah dipakai untuk meneliti otak. Yang kedua ada PET atau Positron Emission Tomography. Berbeda dengan CAT, Positron Emission Tomography dapat mempertunjukkan kegiatan otak secara langsung. Yang ketiga ada MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging. Berfungsi untuk mengukur fungsi untuk otak dengan memanfaatkan jumlah aliran darah pada daerah-daerah otak yang sedang aktif. Aktivitas seluler diukur melalui medan magnetik yang menelusuri proton-proton pada aliran darah. Pada saat suatu daerah di otak melakukan sesuatu tugas kognitif, ada tambahan aliran darah dan aktivitas seluler yang berkaitan dengan tugas tersebut pada daerah itu. Yang keempat ada RPS, Event Relay Potential. Berfungsi untuk mengukur perubahan-perubahan voltase pada otak yang berkaitan dengan hal-hal seperti sensori, motorik, atau kognitif. Pengukuran perubahan voltase ini mempunyai resolusi waktu yang ukurannya milidetik. Rekaman dan RPS menunjukkan sedaratan puncak voltase yang positif dan negatif yang muncul dengan jeda waktu tertentu sejak stimulus diberikan. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan mengenai landasan neurologis pada bahasa. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.